Baik. Sudah Pak Edi? Ya. Wakil nih. Halo? Pak Edi? Silakan dilanjut Pak Sugeng. Baik. Masih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arifin, Ketua HAPI Pusat 3 PLN Daerah Indonesia Power. Yang saya hormati Dr. Rahmat Hidayat, SPN Mares, beserta stafnya dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Yang saya hormati Nggak usah. Dr. Budiman, Murdani Tobing, Dokter Perusahaan PLN Indonesia Power. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, peserta atau partisipan di Zoom kesehatan pada pagi hari ini, alhamdulillah, puji dan syukur. Terlebih dahulu, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dibalik deh. Yang hingga detik ini masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat umur, juga nikmat sehat. Hingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, meskipun sudah tidak mudah lagi ya, dalam acara Zoom kesehatan HAPI 3 PLN Indonesia Power. Adapun acara selengkapnya adalah sebagai berikut. Setelah pembukaan akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua HAPI Pusat Bapak Muhammad Arifin, kemudian pengantar Zoom kesehatan nanti oleh Dr. Budiman Murdani Tobing sekaligus sebagai moderator, dan presentasi Zoom kali ini akan disampaikan oleh Dr. Rahmat Hidayat, SPN Mares dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Terakhir, acara penutup diharapkan selesai pada tepat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Topik Zoom kali ini berjudul Hidup Sehat Berkualitas, Cegah Demensia dan Cegah Stroke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua HAPI Pusat kepada yang terhormat Bapak Muhammad Arifin. Waktu kami persilakan. Pak Sugeng, mohon maaf. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Sugeng. Ya. Pak Sugeng, izin mohon maaf sebentar. Ya. Nanti dari mitra keluarga ada sedikit sambutan Pak Sugeng oleh yang dibawakan oleh Dr. Cecil. Sekalian nanti ada sedikit beberapa yang company profile dan benefit apa untuk bapak-bapak sekalian yang bisa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di mitra keluarga, Pak. Izin. Baik, jadi timingnya kapan? Setelah presentasi atau? Belum. Atau setelah? Sebelum presentasi aja ya, nggak terlama kok Pak. Kenapa sebelum? Baik, kalau Iya, kita sudah pembukaan dulu Pak Sugeng ya. Iya, Sudah pembukaan sambutan dulu. saya nanti diisi dengan ekspos Ya. dari RS Cibubur. Ya. Baik. Jadi Ya, sambutan sebelum- Pak Ketua HAPI Pusat dulu ya. Ya. Silakan Pak Arifin. Terima kasih.
Ya, baik. Pak Sugeng barangkali bisa di-mute dulu semua, Pak. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amri wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hidayat beserta tim dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Yang terhormat Bapak Dr. Budiman Tobing sebagai dokter perusahaan PLN Indonesia Power. Yang terhormat seluruh pengurus HAPI Pusat dan HAPI Unit dari Banten sampai ke Bali. Yang saya hormati juga para senior dan para undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pagi ini kita dapat menghadiri Zoom kesehatan dengan judul Hidup Sehat Berkualitas, Cegah Demensia dan Cegah Stroke, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Rahmat. Pak Dr. Rahmat nanti akan membawakan secara medis, ya. Namun saya mohon izin Bapak Ibu semua, saya akan mencoba ya mengupas secara agama, ya. Namun mohon maaf juga ya barangkali ada yang kurang pas ya karena ilmu agama saya juga terbatas. Demensia adalah pikun, ya. Mohon dikoreksi ya dokter ya, pikun ya. Pikun, demensia ini penurunan fungsi otak, ya kan? Dan umumnya demensia ini menimpa para lansia yang usianya 55 tahun ke atas. Jadi sekarang ini pas sekali Pak ya, kita semua para lansia nih, dan topiknya pas sekali ya, dan sekalian demensia juga stroke. Ya. Stroke ini juga banyak terjadi ya pada para lansia. Nah, Bapak Ibu, belum lama ini saya punya pengalamannya, mungkin seminggu 2 minggu yang lalu, saya naik Grab, dan saya ngobrol dengan supir Grab. Supir Grab itu cerita bahwa ibu mertuanya itu sudah pikun katanya. Suatu hari masak air di kompor yang menyala pakai baskom plastik gitu. Tidak tahu tuh bagaimana ya kalau sampai baskomnya meleleh ya gitu, airnya gimana itu gitu. Kan sudah pikun, untung keburu ketahuan. Kemudian selain pikun ya, dan bisa juga potensi stroke, kita ini para lansia juga ditimpa masalah kecemasan. Saya baru-baru saja membaca artikel ya bahwa 20% lansia di Belanda itu menderita kecemasan. Nah, Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu ya, kita ini sebagai umat yang agamis ya, khususnya saudara-saudara kami yang beragama Islam, yang Muslim, ada tuntunan Pak di dalam Al-Quran kan, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman kan, Alladzina amanu, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innu qulub, kan? Yang artinya orang beriman hatinya tenteram. Pak Ari pun mute-nya ke pijit. Suaranya nggak kedengeran Pak, suara. Oh ya, dengan berkaraoke saja. Selama karaoke pasti hilang itu semua permasalahan, tidak kita karaoke. Selesai karaoke pasti bingung lagi kan. Keluar dari tempat karaoke pasti bingung lagi. Apa itu mengingat Allah ya? Bagi kami umat muslim kan, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada juga tahlil kan. Sebenarnya Bapak Ibu semua ya, alam semesta ini bertasbih, bertakbir. Cuman kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mendengarkannya. Kalau kita diberi kemampuan untuk mendengarkannya, mungkin malah nggak bisa tidur kan, bergemuruh alam semesta ini. Gunung-gunung, bulan, bintang, matahari, hewan di darat dan di laut, semuanya bertasbih kepada Allah. Cuman kita tidak bisa mendengar, tidak mampu mendengarnya, dan tidak diberikan pendengaran, tidak diberikan mendengar oleh Allah pasti.
Karena kalau diberikan mendengar tidak bisa tidur pasti gemuruh kan alam semesta ini. Nah, ada manusia yang bisa mendengarkan, bahkan ikut bertasbih bersama gunung dan buru. Karena ada yang tahu bagi semua, ya ini sebuah dimiut ya. Yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu bisa mendengar burung-burung dan gunung bertasbih dan ikut bahkan bertasbih. Dan saya yakin di semua agama ada kitab suci ya, ada kitab sucinya. Dan silakanlah baca kitab suci. Kan? Nah, kalau yang bagi yang Muslim Al-Quran, kan? Kitab sucinya. Saya punya cerita lagi, Bapak Ibu semua. Saya punya kenalan mantan direktur PLN. Kenal baik saya sejak dari Bandung. Beliau itu usianya sekarang sudah kira-kira 80 tahun. 80 tahun usianya beliau itu. Kan direktur di PLN. Saya tidak sebut nama. Nah, beliau bercerita ibunya itu tinggal di Bandung. Ibunya, tentunya ibunya sudah hampir 100 tahun ya. Kalau Pak Direktur saja sudah 80 tahunan. Tinggal di Bandung, hanya berdua di rumahnya itu dengan pembantunya seorang wanita yang sudah lama menemaninya. Kan? Berdua. Nah, pada pandemi COVID kemarin, yang lalu itu, ibunya dan pembantunya kena COVID. Ya kan? Karena rumah sakit di Bandung penuh semua, akhirnya ibunya itu hanya dirawat di rumah, isolasi mandiri. Sedangkan pembantunya dirawat di hotel ya yang disediakan oleh pemerintah, fasilitas pemerintah. Nah, ibunya itu hanya ditemani oleh adiknya katanya, sewaktu-waktu dikontrol oleh adiknya yang ada di Bandung juga. Jadi dipisah selama seminggu itu dengan pembantu. Seminggu kemudian dites lagi negatif, gitu kan? COVID-nya itu negatif sehingga bisa berkumpul lagi dengan pembantunya itu dan sampai nangis katanya ibunya itu karena sudah sehari-hari dengan pembantunya itu kan sudah bertahun-tahun ya, kemudian dipisah dan dikumpulkan lagi sampai menangis karena saking terharu bertemu lagi dengan pembantunya. Nah, ada yang luar biasa di sini, ibunya itu meskipun usianya sudah hampir 100 tahun tidak pikun, tidak kena demensia, ya. Bukan demensia ya, ada salah tulis, mohon maaf Pak Dokter ya. Demensia kan, tidak kena demensia ibunya itu. Nah kuncinya apa? Kuncinya apa? Cerita dari Pak Direktur itu, ternyata ibunya itu sehari-harinya hanya sholat dan baca Quran, berdua, hanya sholat dan baca Quran. Rupanya itulah kuncinya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Muslim ya, yang non Muslim juga ya, kira-kira ya, yang Muslim ini silakan baca Quran. Baca Quran lah, ya kan? Baca Quran. Kalau tidak ingin kena demensia ya, tidak ingin kena stroke, gitu kan? Ini secara agama. Nanti secara medis Pak Dokter lah, Pak Dokter Budiman, Pak Dokter Rahmat nanti akan menjelaskan secara medisnya. Ya kan? Bagi yang non Muslim silakan baca kitab suci kan. Di Pak Sukarma kan ada kitab suci Weda kan, Weda dan Mahabharata kan, gitu kan. Di Nasrani kan ada kitab Injil kan, Injil, kemudian apa namanya Taurat kan, gitu kan, yang bisa dibaca oleh kita. Itu kuncinya ya. Jadi bacalah kitab suci untuk jangan sampai terkena demensia, ya. Jangan sampai terkena stroke, jangan sampai terkena kecemasan. Demikian sama dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan untuk secara medis nanti ya kita tunggu bagaimana paparan Pak Dr. Ahmad ya, dan yang dipandu oleh Pak Dr. Budiman tadi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arifin, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencegahan demensia secara agama ya. Tadi disampaikan oleh Pak Arifin. Nanti lengkap sekali kalau kita mendapatkan cara pencegahan demensia dengan cara medis oleh Bapak Dr. Hidayat. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah sambutan ya, persoalan sambutan
dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Untuk itu, kepada yang mewakili kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Oke, sami-sami, Bu Cecilia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, izin memperkenalkan diri. Saya dengan Dr. Cecil dari Departemen Sales dan Marketing Regional Depok, Bogor, dan Tangerang. Hari ini mewakili Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur menyampaikan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur sehingga hari ini kami boleh join dalam acara Zoom Health Talk Kesehatan bersama Dr. Rahmat Hidayat, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Arifin selaku Ketua dari IKPLN Indonesia Power Pusat. Terima kasih kesempatannya Pak Arifin. Kemudian terima kasih juga kepada Dr. Budiman Murdani Tobing, Dokter Perusahaan Indonesia Power. Terima kasih Dok untuk kesempatannya. Mudah-mudahan Health Talk hari ini berjalan lancar, Amin. menambah wawasan kita semua terkait mengenai demensia dan stroke secara khusus. Izin Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mendengarkan paparan dari Dr. Rahmat Hidayat, saya tampilkan sedikit mengenai layanan unggulan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga, khususnya di area saya, di area Depok, Bogor, Tangerang. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada kebutuhan terkait pelayanan kesehatan, informasi ini mungkin cukup bermanfaat. Nantinya juga kami akan menampilkan nomor telepon dari PIC marketing kami. Nanti boleh di-save ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada kebutuhan untuk pelayanan kesehatan, mau bertanya mengenai jadwal dokter, atau butuh untuk penjemputan ambulans jika ada kasus untuk rawat inap, itu juga bisa kontak kami. Izin saya share sedikit mengenai layanan unggulan dari Mitra Keluarga, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah dokter. Sudah ya Bapak Ibu ya. Ya, siap. Baik. Ini merupakan layanan unggulan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga di area Depok, Bogor, dan Tangerang. Yang pertama adalah kami punya Heart and Vascular Center, Bapak Ibu. Ini merupakan layanan untuk diagnostik dan terapi untuk kelainan-kelainan di pembuluh darah jantung koroner. Nah, untuk layanan Heart and Vascular Center ini atau yang umumnya kita kenal misalnya ada pemasangan stent atau ring jantung ya Bapak Ibu. Nah, ini tersedia di cabang Mitra Keluarga Cibubur, Depok, dan Bintaro. Kemudian selanjutnya kami juga ada endoskopi. Endoskopi ini juga merupakan layanan untuk diagnosis dan juga terapi saluran pencernaan menggunakan teropong yang terdapat kamera di dalamnya, sehingga bisa terlihat adanya kelainan-kelainan di saluran pencernaan. Untuk endoskopi sendiri ini juga ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Mitra Keluarga Depok, Mitra Keluarga Bintaro, dan Mitra Keluarga Gading Serpong. Kemudian ini yang paling terbaru dari kami ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Bapak Ibu, yaitu Mitra Orvis Sports Clinic. Jadi ini merupakan klinik cedera untuk olahraga Bapak Ibu. Tidak hanya untuk atlet profesional, kita juga melayani penggiat olahraga awam. Dan kami merupakan medical official partner untuk pertandingan PSSI Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita punya eye center. Eye center ini kita punya di Rumah Sakit Bina Husada, member of Mitra Keluarga Cibinong. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di Cibinong ada Rumah Sakit Bina Husada. Itu kami akuisisi di 2019, jadi sudah merupakan bagian dari Mitra Keluarga. Nah, di sana yang merupakan layanan unggulannya adalah eye center Bapak Ibu. Jadi kami lengkap mulai dari alat-alat pemeriksaan sampai dengan konsultan untuk kelainan-kelainan di daerah mata.
Kemudian selanjutnya adalah artroskopi. Artroskopi ini merupakan tindakan bedah minimal invasif untuk kelainan-kelainan di ortopedi atau bedah tulang ya Bapak Ibu. Nah, untuk artroskopi ini kita punya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, kemudian Depok, Bintaro, Gading Serpong, Bina Husada, dan Pamulang. Baik, selanjutnya untuk layanan sebentar, saya share lagi untuk layanan Stone and Prostate Center atau kelainan-kelainan di saluran kemih ya Bapak Ibu. Nah, kelainan-kelainan di saluran kemih ini kita punya alatnya lengkap untuk ESWL, kemudian untuk prostat itu ada di Mitra Keluarga Cabang Depok, Bina Husada Cibinong, dan Gading Serpong. Nah, yang terakhir ini untuk DSA, Bapak Ibu. Kalau sudah pernah dengar, DSA merupakan prosedur diagnostik dan juga terapeutik untuk mengevaluasi kelainan-kelainan yang ada di pembuluh darah otak. Nah, ini yang nantinya di Mitra Keluarga Cibubur, ini baru saja kita buka untuk DSA, dan yang melakukan adalah nanti Dr. Ahmad Hidayat ya dok, untuk tindakan DSA di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Nah, selain di Cibubur, kita juga ada di Gading Serpong dan Bintaro. Bapak Ibu sekalian, untuk nomor telepon dari PIC marketing kami, boleh dicatat, boleh difoto ya Bapak Ibu. Ini nomor telepon dari marketing, jadi bisa kontak ke kami. Kami ada 7 orang ya Bapak Ibu. Untuk area Depok, Bogor, dan Tangerang. Silakan diakses saja nomor teleponnya apabila ada kebutuhan terkait pelayanan kesehatan di Mitra Keluarga area Depok, Bogor, dan Tangerang. Sudah dicatat ya Bapak Ibu? Dokter Cecil mohon di-share aja nanti presentasinya. Ya, share aja. Oke, baik. Ya, share aja. Share aja. Oke, baik. Izin saya sampaikan satu lagi, ini benefit yang diberikan oleh Mitra Keluarga apabila Bapak Ibu berobat di Rumah Sakit Mitra Keluarga, karena Bapak Ibu merupakan rekanan prioritas dari Indonesia Power, dari PLN Indonesia Power di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Jadi ini benefit yang kami berikan untuk PLN Indonesia Power baik karyawan maupun pensiunan. Jadi kita ada free upgrade Bapak Ibu, kamar perawatan rawat inap. Jadi kalau Bapak Ibu hak perawatannya di kamar kelas 2 misalnya, maka otomatis kami naikkan ke kelas 1 dan itu free atau tidak ada tambahan biaya. Kemudian kalau Bapak Ibu juga ada kebutuhan untuk penjemputan ambulans, itu kita juga free-kan penjemputan ambulans sampai dengan radius 25 km. Dan ini berlaku di seluruh cabang Mitra Keluarga ya Bapak Ibu. Jadi kami total ada 20 rumah sakit Mitra Keluarga di area Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan itu semuanya benefitnya berlaku di seluruh Mitra Keluarga, 20 rumah sakit. Baik, mungkin sekian yang saya sampaikan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Dan kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu paparan atau health talk dari Dr. Ahmad Hidayat, spesialis neurologi, Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Terima kasih banyak kesempatannya. Selamat pagi, salam sehat selalu Bapak Ibu. Sedikit Ya, Dokter Cecil, sedikit gimana? Dokter Cecil. Ya. Sedikit. Saya menanyakan mengenai ini fasilitas bedah ada di mana yang fasilitas bedah? Oh, kalau bedah kami ada di seluruh rumah sakit, Pak. Kalau yang tadi itu adalah kekhususan-kekhususan. Jadi kalau bedah itu secara standar kami semua ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Baik, cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Cecil. Power menjadi pasien prioritas. Terima kasih dokter. Dengan senang hati Bapak. Ya, baik. Kita lanjutkan, acara berikutnya adalah
pengantar Zoom kesehatan terlebih dahulu oleh Dr. Budiman. Selanjutnya juga nanti sebagai moderator sekaligus setelah ada presentasi dan tanya jawab mengenai Zoom kesehatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Rahmat Hidayat. Untuk itu terlebih dahulu kami persilakan kepada Dr. Budiman untuk memandu sebagai moderator sekaligus pada acara tanya jawab. Kami persilakan Dr. Budiman. Baik, Pak Sugeng. Suara saya terdengar jelas ya, Pak? Cukup? Jelas, Pak. Jelas Pak Dokter. Jelas. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semangat pagi, Bapak-Bapak. Sebelumnya saya Pagi. mungkin sekaligus memperkenalkan buat yang belum mengetahui ya, saya Dr. Budiman pagi ini selaku moderator. Saya sebagai dokter perusahaan Indonesia Power sejak tahun 2003 ya, mungkin dari zaman bapak-bapak dan ibu senior kita ini masih aktif, ada beberapa yang masih aktif mungkin. Tapi alhamdulillah saya melihat semua dalam kondisi yang sehat, insya Allah gitu ya. Amin. Yang saya hormati juga Bapak Muhammad Arifin sebagai Ketua HAPI PT PLN Indonesia Power, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu senior yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Di acara pagi ini tentu kita akan membahas tentang hidup sehat, berkualitas, dan mencegah demensia dan stroke gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa demensia dan stroke itu adalah bagian dari penyakit atau gangguan pembuluh darah yang bisa menyerang siapa saja, bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Artinya bisa kepada orang muda pun bisa, lebih biasanya para lansia gitu. Dan di tengah-tengah kita narasumber yang sangat menguasai tentang demensia dan stroke dan seluk-beluknya tentu ya, Dr. Rahmat Hidayat, spesialis neuro, konsultan Mars. Selamat pagi, Dr. Rahmat. Selamat pagi dok, Dr. Budiman. Selamat pagi dok. Ya, izin dok saya membacakan sedikit tentang dokter ya. Jadi Dr. Rahmat ini beliau menyelesaikan kuliah sebagai dokter umumnya tahun 2006 di Universitas Indonesia. Kemudian beliau mengambil spesialis neurologi di tahun 2011 di Universitas Indonesia dan mengambil subspesialis neurovaskular pada tahun 2017 di Universitas Indonesia, di mana kita bertemu dengan pakar dan ahlinya ya dok ya untuk neurovaskular. Alhamdulillah. Kemudian juga beliau menyelesaikan Master of Hospital Administration atau MARS pada tahun 2021 di Universitas Indonesia. Dan Dr. Rahmat juga praktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Waktu paparan materi berkisar antara 30 sampai 40 menit dok, dan selanjutnya diikuti dengan sesi tanya jawab 10 sampai 15 menit. Boleh juga menyampaikan pertanyaan di kolom chat dan insya Allah nanti akan saya bacakan pada sesi tersebut. Silakan Dr. Rahmat, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak Dr. Budiman. Salam kenal yang saya hormati, yang Bapak Muhammad Arifin sebagai Ketua IKPLN. Ya, sebagai staf marketing Rumah Sakit Mitra. Izin saya untuk presentasi tentang apakah terlihat jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas, kelihatan, jelas. Oke. Bentar. Oke. Bentar, slide-nya belum. Oke. Kita akan bicara tentang hidup sehat berkualitas, cegah demensia, cegah stroke. Jadi dalam tanda petik ya, manusia itu kan menua itu udah pasti. Tapi menua dengan sehat itu adalah sebuah
harapan kita bersama. Lihat tadi bapak-bapak, sehat-sehat, seger-seger gitu. Bahkan tadi Dr. Murdani juga sebenarnya lebih tua daripada saya, tapi muka saya lebih tua daripada Dr. Murdani. Jadi Pak Arifin masih seger, bugar gitu seperti itu. Jadi itu harapan kita bersama. Jadi target kita adalah hidup kita berkualitas, kemudian habis itu demensia dan stroke bisa kita cegah. Pertama tentu saja demensia kita belajar bahwa demensia itu adalah penurunan fungsi kognitif progresif. Jadi kognitif itu fungsi akal kita progresif itu yang turun mendadak lah, turun berat lah gitu, lebih penuaan normal sehingga mengganggu aktivitas sosial atau pekerjaan sehari-hari. Jadi menua itu pasti, fungsi kognitif tentu saja mungkin akan berkurang, tapi nggak mempengaruhi gitu kehidupan sosial kita. Tentu saja kita misalnya ditanya hitungan kalkulus gitu, matematika, tentu saja kita mungkin tidak akan bisa lagi gitu kalau kita tidak kerja di situ, belajar di situ. Itu yang kita bilang penurunan normal gitu. Tapi begitu ada sesuatu yang mengganggu fungsi kita, misalnya kita lupa, yang paling parahnya misalnya lupa mandi, lupa pakai baju, lupa cara menjawab telepon, itu adalah yang paling beratnya. Jadi demensia itu seluruh dunia itu sangat luar biasa banyak ya. Sampai 131, diperkirakan 131 nanti juta yang mengalami demensia. Dan beban finansial, jangan salah, pasien demensia itu adalah memiliki kebutuhan untuk finansial. Jadi dia pertama tentu saja dia harus ditemani oleh caregiver. Yang kedua mungkin soal perawatan sehari-harinya itu yang tidak bisa teratur segala macam, itu yang mungkin akan bermasalah. Jadi biaya yang kita siapkan untuk kalau seseorang itu demensia tentu saja akan berat sekali. Agak beda definisi demensia sama gila ya Pak. Jadi kadang-kadang kan orang kan ada yang tua mendadak segala macam, tidak rapi segala macam, dianggap orang gila. Padahal bukan orang gila, tapi orang pikun gitu. Jadi kadang-kadang kita lihat gelandangan di pinggir jalan, nggak rapi semua segala macam, ngomong nggak jelas segala macam, itu mungkin bukan gila gitu, tapi pikun justru mungkin. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Jadi Alzheimer itu yang orang lihat adalah memory loss, tapi yang terjadi adalah perubahan perilaku, bingung, delusi, berhayal, depresi, kemudian sulit menelan, ada halusinasi, ada kesulitan menentukan ini pagi atau sore, salah letak barang. Ini kan yang sering di awal-awal tuh salah letak barang, moodnya berubah, curigaan, kemudian juga ada perubahan perilaku, bisa kejang juga, kemudian infeksi kulit jadi mudah, kemudian ini tidurnya malah jadi banyak, ya kan, kemudian tidak bangun, terus habis itu ternyata kalau malam-malam suka bangun sendiri gitu, berat badan turun sama judgement-nya berubah gitu. Itu yang sering kita pikirkan. Jadi mereka yang otak normal kayak kita biasa, ada namanya hipokampus, ada korteks cerebral, kemudian yang sehat, ini apa otak-otaknya sehat, saraf yang sehat. Nah, pada Alzheimer itu otaknya mengecil, Pak. Jadi pada orang tua biasa pengecil, tapi begitu dia bilang otaknya mengecil dan ventrikelnya membesar, maka itu yang kita bilang sering jadi sebab dari kepikunannya. Gitu. Jadi nanti atau beta amiloidnya nanti akan terjadi plak di beta amiloid, kemudian ada ini mungkin terlalu advance, tapi itulah yang terjadi di otak kita ketika kita mulai terserang demensia. Apa saja gejala demensia? Pertama tentu saja pikun, ini yang kita sering bilang pikun. Terus habis itu susah melakukan aktivitas rutin, kemudian susah dengan berbahasa. Jadi bahasa itu kadang-kadang suka apa ya gitu ya, mau saya bilang ya gitu. Tapi jangan juga ketika masih umur 30-40 apa ya lupa, itu kan kadang-kadang adalah atensi, beda lagi gitu. Kemudian bingung waktu sama tempat. Ini kita ada di mana? Loh kok rumah saya bukan di sini? Loh kok kita nggak di rumah gitu kayak gitu. Terus habis itu judgement yang rendah, kemudian sulit mengikuti urutan pekerjaan, kemudian posisi benda juga berubah-ubah. Kemudian terjadi perubahan mood dan sulit memahami jalan atau peta serta menarik diri. Jadi diam gitu. Jadi justru aktivitas misalnya kayak tadi yang ikatan alumninya ini kumpul segala macam itu penting untuk mencegah demensianya gitu. Jadi jangan diam di rumah gitu. Kalau diam di rumah nggak kemana-mana, justru nanti akan pelan-pelan itu akan menjadi gejala demensia dan jadi demensia itu sendiri. Apa saja faktor resiko demensia? Yang nggak bisa dimodifikasi tentu saja genetik. Ada orang-orang menua lebih cepat seperti itu iya. Tapi kan kita tidak banyak sebenarnya. Tapi yang sering itu adalah bisa cedera kepala, gemuk,
hipertensi, merokok, diabetes, itu semua bikin demensia. Ada teorinya memang merokok itu bikin bagus otak berpikir semua segala macamnya itu lebih bagus. Tapi kita nggak pegang itu sebenarnya dalam tanda petik. Bagaimanapun merokok berbahaya bagi yang lain. Jadi kita tidak akan melegalisasi untuk demensia. Itu dikatakan, ada yang mengatakan literatur lain juga menyebabkan demensia. Kemudian faktor protektifnya apa? Sekolah, belajar. Tadi yang dibilang Pak disuruh baca Quran. Itu semua adalah bagian, Pak Arifin tadi bilang baca Quran. Itu adalah sebagian dari belajar. Artinya apa? Ketika orang dia belajar, kan baca Quran itu bahasa Arab. Kita bukan orang Arab. Jadi kita belajarnya mengkonversi bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Jadi artinya kita 2 kali kerja, itu yang otaknya dipakai terus gitu. Itu yang memproteksi demensianya. Jadi berpikir terus-terusan seperti itu. Atau aktivitas fisik, jadi setengah jam sehari, 5 kali seminggu, itu ada aktivitas fisiknya, silahkan. Kemudian nutrisinya harus bagus. Jadi jangan gorengan terus, tapi harus lengkap gitu. Latihan kognitif tadi kita udah jelasin. Kemudian alkohol tentu saja tidak boleh. Sama satu lagi, interaksi sosial yang baik gitu. Ikut organisasi. Jadi organisasinya nggak cuman urusan gosip-gosip saja gitu, tapi melakukan sesuatu, berbagi informasi segala macam seperti itu akan membantu mengurangi kemungkinan untuk demensia. Jadi demensia itu bukan penuaan, tapi demensia bikin penuaan lebih cepat. Jadi kebalik ya, tua itu pasti, demensia tidak. Gitu. Jadi targetnya adalah jangan demensia. Artinya tadi itu, bahwa kita jangan demensia supaya kita tidak tua lebih cepat. Jadi apa penyakit-penyakit demensia? Yang paling sering itu Alzheimer disease. Itu yang paling kita takutkan. Kemudian pada vascular demensia ini biasanya karena stroke. Kemudian ada yang lain, Lewy body, kemudian ada frontotemporal. Tapi Alzheimer disease ini tidak ada penyebab khusus, gitu. Jadi dia bukan karena stroke, dia tiba-tiba aja udah tua, jadi demensia aja gitu. Nah, penyebab lain itu infeksi, inflamasi, toksin, hipoksia, itu sering bikin demensia. Sementara kalau stroke itu apa? Jadi kumpulan gejala, gangguan saraf, otak, tulang belakang, atau mata, di mana kita tiba-tiba ada sesuatu masalah mendadak yang disebabkan tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Artinya apa? Jadi kalau tiba-tiba nggak bisa lihat, tiba-tiba nggak bisa bicara atau bicara pelo atau lemah sesisi, itu stroke namanya. Kalau curiga stroke, maka harus ke rumah sakit yang ada CT scan, bisa trombolisis atau trombektomi. Nanti saya jelasin trombolisis atau trombektomi. Kayak mitra keluarga Cibubur bisa melakukan itu. Jadi nggak semua rumah sakit bisa melakukan itu pada saat akut. Jadi 1 dari 4 orang akan mengalami stroke, kemudian 3 detik itu setiap orang mengalami stroke juga gitu. Dan di usia muda, sebenarnya bukan 70 tahun, usia mudanya di bawah 50 tahun. Kemudian ada 6,5 juta orang yang bisa menyebabkan kematian seperti itu. Jadi yang paling kita takutkan apa dari stroke? Bukan kita nggak takut dengan maksudnya mati itu pastilah dalam hidup ya. Nah, kalau ini, tapi yang kita takutkan adalah cacat justru. Cacat itu kan jadi beban bagi keluarga, beban bagi perusahaan, beban bagi semua gitu. Makanya kalau bisa jangan stroke, kan kalau stroke harus bisa ditangani dengan cepat. Itu targetnya. Jadi komplikasi jangka panjangnya itu bisa kaku tangan, kaki, kejang, ada gangguan kognitif, gangguan BAB, gangguan buang air kecil, nyeri bahu, depresi, kemudian stroke berulang. Itu yang kita khawatirkan. Apa yang terjadi dengan stroke? Jadi stroke itu yang pertama adalah iskemik dulu. Iskemik itu tersumbat, stroke tersumbat. Jadi ada plak di pembuluh darah yang makin lama makin tebal, makin itu nyumbat. Atau ada lepasan dari jantung atau dari pembuluh darah ke belakang, ke pembuluh darah di paling ujung, itu yang nyumbat. Jadi seperti itu stroke. Atau ada hemoragik, pecah. Itu kayak Pak Tukul Larwana, kemudian atau Pak siapa yang kemarin itu yang ada artis agak saya lupa. Itu yang ada aneurisma, itu pecah. Nah, itulah contohnya pendarahan seperti itu. Jadi kalau pecah atau tersumbat, kerusakan otaknya berjalan seiring waktu. Makin besar tersumbatnya, makin besar pecahnya,
makin berat penyakitnya. Di situ terjadi percepatan penuaan. Jadi itu yang harus kita lihat ketika dia stroke, maka tiba-tiba kok habis stroke kok suka lupa-lupa ya Pak, kok pikun ya, kok susah diajak ngobrol ya sekarang ya, moodnya berubah, marah-marah mulu gitu. Itu juga. Oke, itu catatan kita. Kenapa? Karena tadi per detik, per menit itu semua neuronnya rusak, sarafnya rusak. Itu yang kita kejar. Jangan sampai kalau misalnya setiap stroke, maka orang itu lebih tua, 36 tahun. Itu lo bayangkan. Jadi tiba-tiba tua otaknya. Padahal kan kita sebenarnya dalam tanda petik, kita bisa aja hidup 200 tahun asal otak kita bagus gitu. Itu bahasanya. Fisik kita bisa latih, otak harus dijaga. Oke, apa saja slogan gejala stroke? Sebenarnya ada mulut mencong, ada bicara pelo, ada lemas sesisi. Itu adalah dari Amerika. Tapi kalau di Indonesia namanya segera ke rumah sakit. Jadi segera itu adalah senyum tidak simetris, gerakannya tubuhnya ada lemas sesisi, kemudian bicaranya pelo, ada kebas sesisi, atau ada rabun, penglihatan matanya mendadak ya Pak, bukan pelan-pelan ya. Kalau pelan-pelan ya nggak apa-apa. Tapi kalau mendadak, itu yang kita curiga. Sama ada sakit kepala yang hebat, yang luar biasa, yang nggak pernah dialami sebelum ini. Seperti itu. Jadi, mengapa bisa terjadi stroke? Yang pertama, darah tinggi, Pak. Darah tinggi itu bukan pemarah ya. Itu yang harus diingat. Banyak orang mengatakan, saya kan nggak pemarah dokter, saya darah tinggi. Atau saya tidak sakit kepala, kenapa saya darah tinggi? Tidak. Darah tinggi itu tidak bergejala. Kalau dia bergejala, dia punya masalah berarti habis itu. Itu yang harus dipikirkan. Jadi, apakah dia punya stroke, apakah dia ada serangan jantung, ataukah apakah dia ada yang lain? Dari situ yang harus dilihat ketika darah tinggi. Jadi darah tinggi itu hasilnya dari apa? Dari tensi aja, gitu. Kalau nggak tensi ya sudah gitu, nggak usah khawatir apa. Betul. Ya, jadi darah tinggi itu Yang berikutnya adalah nutrisi yang tidak sehat. Nutrisi tidak sehat itu seperti apa? Makanan kita itu yang tidak 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya 4 sehat 5 sempurna itu kan diciptakan sama ahli gizi Indonesia itu untuk bagaimana agar makanan itu bisa sehat. Tapi kita suka lupa gitu. Dan kebiasaan kita minum gula, minum teh, itu kan luar biasa ya. Kalau ada apa-apa, tehnya harus diminum segala macam seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak minum teh, lemas gitu. Itu sebenarnya itu adalah tanda gula sebenarnya, diabetes. Berikutnya ada obesitas, gemuk. Itu juga yang harus diperhatikan. Merokok udah pasti ya Pak. Merokok udah pasti dilarang sama dokter. Dokter manapun pasti melarang merokok. Kemudian kolesterol, itu kalau kolesterol tinggi, ya kita cuma bisa lewat periksa lab. Jadi jangan tunggu kolesterol tinggi itu lewat pundaknya pegel-pegel. Wah, pundak pegel-pegel nih pasti kolesterol tinggi. Enggak berhubungan. Pundak pegel-pegel bisa, kolesterol tinggi bisa, dua-duanya bisa barengan. Jadi tidak menunggu itu. Sama alkohol mungkin kita nggak terlalu banyak kayak kalau alkohol ya. Sama satu lagi aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang catatan pentingnya. Kalau tidak banyak bergerak, duduk aja, tidur-tiduran. Makanya kenapa perlu perkumpulan-perkumpulan ini supaya beraktivitas, bergerak, segala macam seperti itu. Itu catatannya. Nah, kemudian faktor risikonya sama nggak? Sama antara demensia dan stroke, sama. Itu. Jadi hipertensi, diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, merokok, alkohol, nutrisi tidak sehat, itu semua bikin aktivitas bikin demensia atau bikin stroke. Itu. Jadi hati-hati, jangan anggap enteng stroke, jangan anggap enteng demensia, karena dua-duanya bisa bikin dua-duanya itu disebabkan oleh hal yang sama, sehingga tidak heran mereka yang stroke jadi demensia atau mereka yang demensia ternyata ada stroke-nya. Itu yang sering terjadi. Terus kenapa harus dicegah? Tentu saja yang pertama, kalau demensia kita bisa mencederakan. Kalau demensia kita bisa
Kita kalau demensia kita bisa mencelakai diri sendiri. Itu yang karena kita nggak aware sama diri kita sendiri. Terus bisa jatuh, patah tulang. Begitu tuh umur 70-80 kita patah tulang tentu beda ya sama umur 20-30 tahun. Halusinasi, apatis, gelisah, perilakunya berubah. Itu yang sering terjadi pada demensia. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau stroke sendiri bisa jadi serangan jantung, bisa bikin DVT. DVT itu sumbatan kaki, bisa sumbatan paru, bisa gagal ginjal, bisa perdarahan lambung, kaku tangan, kaki, gejang, gangguan berpikir, buang air besar sama buang air kecil tidak terkendali, nyeri bahu juga, stroke berulang juga bisa. Dan jika ada dua-duanya, kita udah rentan kurang nutrisi, rentan kurang bisa mudah infeksi, terus depresi, itu akhirnya jadi apa? Risiko penurunan produktivitas dan kebahagiaan pasien dan keluarga. Jadi cara deteksi demensianya seperti apa yang tadi nih? Kita ada namanya pemeriksaan MMSE sama Mokaina. Ini sebenarnya ada banyak di rumah sakit. Yang ini bisa diminta ketika ke dokter saraf. Silakan di dokter saraf mana aja, mereka akan tahu tentang MMSE dan Mokaina. Nanti diperiksa, kemudian apakah ada gejala demensia atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada, kita curiga demensia, maka nanti akan dikasih obat ataupun diperbaiki kualitas hidupnya itu. Jadi tadi cara deteksi demensia, deteksi stroke, kalau ada stroke, kemudian bisa terapi stroke, ini ada 2. Jadi terapi definitif stroke itu ada 2 di seluruh dunia, namanya trombolisis sama trombektomi. Oke, jadi trombolisis itu apa? Trombolisis itu masukin obat pengencer darah. Jadi pengencer darah yang disuntikan lewat infus. Nah, pengencer darah ini bisa masuknya hanya dalam waktu yang terbatas 4,5 jam. Jadi kalau pasiennya stroke-nya lebih dari, kapan stroke-nya? 6 jam yang lalu. Kalau sudah 6 jam yang lalu, maka obat ini nggak bisa berguna gitu, nggak bisa kepakai gitu. Nggak boleh dipakai gitu kadang-kadang. Nah, jadi harus datang di bawah 4,5 jam supaya bisa dikasih obat yang benar-benar bisa menghancurkan bekuan darah. Kemudian kalau misalnya ternyata ada bekuan darahnya di pembuluh darah yang lebih besar, namanya trombektomi. Jadi kayak kateterisasi jantung, ada plak, ditarik, disedot itunya jantung bekuan darahnya. Jadi kalau jantung dipasang cincin, di trombektomi mirip juga cincin tapi ditarik untuk plaknya. Jadi cuma ada 2 terapi stroke yang definitif. Yang lain-lainnya tidak definitif. Artinya apa? Yang lain-lainnya adalah memperbaiki visualisasi vaskularisasi dari pembuluh darah, sama satu lagi memperbaiki supaya jangan stroke lagi. Jadi titipannya itu. Jadi 2 ini. Bisa nggak dikerjakan di semua rumah sakit? Nggak semua rumah sakit bisa mengerjakan. Jadi yang bisa mengerjakan hanya rumah sakit tertentu, yang trombolisis yang punya CT scan atau MRI, yang trombektomi yang punya kateterisasi, kamar kateterisasi jantung, seperti itu. Kalau dia nggak punya, dia nggak bisa. Jadi itu yang harus dipikirkan ketika memilih rumah sakit yang mana nih ketika ada serangan stroke akut. Bukan promosi mitra, tapi maksudnya ya memang tidak semua rumah sakit. Jadi kadang-kadang kalau kita itu kan berobat tuh pinginnya yang dekat dan dekat itu artinya cepat dan tepat gitu kan. Tapi masalahnya yang tepat itu kadang-kadang kita nggak tahu nih apakah rumah sakit ini udah tepat sama kita atau tidak. Itu yang sering terjadi. Jadi yang penting kadang-kadang datang ke rumah sakit paling dekat, habis itu ya sudah bodo amat lah gitu. Yang penting udah di rumah sakit. Nggak gitu sebenarnya. Pada stroke itu waktu itu penting. Di Depok alhamdulillah sih kita sudah banyak rumah sakit yang bisa trombolisis sekarang dan bisa trombektomi ya tadi seperti mitra. Jadi tata laksana stroke hiperakut tadi, begitu ada sesuatu onsite, pasien itu akan telepon ke rumah sakit. Tadi mitra menawarkan 25 km pertama itu ambulannya gratis, jadi bisa telepon untuk dibawa ke rumah sakit mitra. Bisa dibawa ke rumah sakit mitra untuk di CT scan, dan kalau memang diperlukan trombolisis silakan, atau trombektomi seperti itu. Itu yang harus dipikirkan di bawah 4,5 jam. Dan dalam 60 menit di rumah sakit obat harus sudah masuk. Seperti itu target kita. Jadi
cara cegah demensia dan stroke-nya adalah dua-duanya. Kalau kita cegah demensia, maka kita cegah stroke. Kalau kita cegah stroke, maka kita cegah demensia. Sehingga caranya adalah mencegah faktor risiko gangguan dari pembuluh darah. Dua-duanya. Oke. Bagaimana cara mencegah demensia dan stroke? Yang pertama tentu saja kontrol gula darah, berhenti merokok. Rokok tadi saya udah bilang nggak ada dokter yang akan mengasesi merokok. Darah tinggi harus diobati walaupun tidak bergejala. Ini yang saya harus tekankan berkali-kali. Darah tinggi harus diobati walaupun tidak bergejala, tidak punya gejala tapi tensi tinggi. Dan pada orang tua ya, jadi 70-an ke atas, nggak ada lagi sebenarnya teori bahwa oh nggak apa-apa udah tua gitu kan, tensi tinggi nggak apa-apa. Nah, sebenarnya tensi itu semakin rendah semakin baik. Batasnya apa rendahnya, Dok? Batasnya adalah dia ada keluhan atau tidak kalau dia rendah. Kalau dia rendah, dia tidak punya keluhan, alhamdulillah itu yang paling baik. Jadi misalnya tensinya, Dok, tensi saya 110, Dok. Ada keluhan nggak? Nggak ada. Bagus sekali. Kenapa? Karena tensi itu ada kebiasaan namanya variasi. Jadi naik turun mendadak. Jadi misalnya Bapak lihat anak Bapak bandel, tensi Bapak naik gitu kan. Nah, tensi Bapak naik itu yang kadang-kadang berbahaya. Makanya sering kayak di adegan-adegan film, tensi marah-marah, tensi naik, terus habis itu serangan jantung atau stroke. Itu sebenarnya gara-gara itu tadi variasi. Makanya kenapa kita berharapnya tensi orang itu normal 110 120. Jadi kalau tiba-tiba naik dia paling ke 140 150. Kalau naik 140 150 masih tolerable. Tapi kalau dia 140 150 awalnya naik tensinya ke 180 190, kadang-kadang sudah tidak tolerable lagi. Itu yang penting. Istirahat cukup. Jadi gini, tidur itu 8 jam ya, Pak. Jangan bilang bahwa oh saya tidurnya 6 jam cukup. Enggak. Tubuh kita tetap butuh 8 jam. Kalau nggak bisa tidur malam 8 jam, tidurlah siangnya totalnya jadi 8 jam. Yang penting total 8 jam. Artinya apa? Jadi gini, kadang-kadang pada orang tua itu susah tidur ya. Jadi malam-malam itu suka terbangun. Nggak apa-apa, silakan. Jadi kalau misalnya jam 3 pagi bangun tuh tahajud segala macam sampai jam 5 pagi silakan. Kalau memang dipaksa, tidur aja pagi nggak apa-apa. Kan nggak dosa juga gitu kalau tidur habis subuh, walaupun nggak cukup baik ya agama. Tapi kalau kita tidak ada pekerjaan yang harus misalnya jalan ke kantor gitu jam 7 pagi harus masuk, kenapa kita harus buru-buru gitu? Karena sebenarnya kita jujur aja fair ya. Jadi zaman dulu sekali ya sebelum 1500 itu orang itu kan makan pagi jam 10 pagi sebenarnya. Jadi bukan jam 8 pagi. Setelah ada kebiasaan 3 kali makan baru makan pagi jam 7. Dulu tuh jam 10 sebenarnya makannya, makan siangnya jam 2. Artinya apa? Jam 9 jam 10 dia baru mulai kerja. Dulu. Kita sekarang kerjanya ya pagi banget sampai malam banget gitu. Sehingga tidur nggak cukup. Risiko stroke-nya meningkat. Kemudian makan makanan sehat, beraktivitas fisik, pagi-pagi jalan, sore jalan, beraktivitas sosial, bukan media sosial ya, tapi beraktivitas sosial. Gitu. Jadi artinya bikin perhimpunan, main tenis bareng, olahraga seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan. Bukan ini war soal pilpres gitu kan, nggak penting gitu. Wah ini ada dukung A, dukung B gitu kan, nggak gitu. Kemudian habis itu latihan ya, jadi ada aerobik yang continue, lari, jalan segala macam seperti itu, atau yang ada nahan beban 2 kali seminggu seperti itu. Jadi dilakukan 2 kali. Jadi demensia itu tadi penurunan fungsi kognitif progresif yang bisa mengganggu aktivitas harian, bukan penuaan alami tapi penuaan yang dipercepat. Sehingga kita perlu cari penyebabnya, diobati penyebabnya dan dicegah jangan sampai kena demensia. Stroke seperti itu juga bisa tersumbat atau pecah pembuluh darah, dan karena time itu is brain, waktu adalah, jadi semakin di stroke itu waktu itu sangat berharga sekali, sehingga harus dideteksi klinis secara cepat. Jadi semua orang harus aware kapan ini stroke. Dan ketika faktor risikonya punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, nutrisi tidak baik, kurang olahraga, merokok, alkohol, obesitas, maka diperbaiki. Konsekuensi nanti dari penyakit ini adalah kerentanan infeksi, nutrisinya kurang, kemudian ketergantungan sama depresi. Jadi kita cegah demensia dan cegah stroke itu dengan cara mencegah faktor risiko. Dengan mencegah faktor risiko, kita mencegah kemungkinan stroke, demensia, dan jantung. Bonusnya dapat mencegah sakit jantung.
gitu. Jadi sama, jantung sama stroke sama demensia itu faktor risiko sama gitu. Dan jadi mengurangi juga risiko penyakit ginjal, cuci darah gitu. Itu yang kita kurangi. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Menarik sekali paparannya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Sekarang ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Boleh dok, nah Dr. Budiman boleh nanya saya. Silakan. Langsung aja Pak. Langsung Pak, silakan. Terima kasih Dr. Ahmad, Dr. Budiman. Tadi kan bahwa mencegah stroke itu juga sekaligus mencegah demensi atau sebaliknya, mencegah demensi juga mencegah stroke. Cuman caranya atau antisipasi untuk mencegah itu katanya mencegah saluran di pembuluh darah. Nah ini pembuluh darah itu kan apa pembuluh darah yang ke jantung atau pembuluh darah yang ke otak, gitu kan? Karena saya pernah lihat teman yang pembuluh darahnya di jantung itu katanya ada 4 saluran, yang 3 rusak, tinggal 1 sampai dioperasi di tamal gitu kan, ngambil dari kaki. Alhamdulillah sekarang sehat. Itu mungkin yang pertama dokter. Yang kedua tadi dikatakan bahwa darah rendah itu lebih baik gitu daripada darah tinggi gitu kan ya. Nah cuman kalau darah rendahnya barangkali ada yang 90/60, apa itu masih kata baik juga atau gimana, atau kurang tidur atau kurang makan atau gimana? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Dr. Ahmad bisa langsung dijawab ya. Oke. Jadi yang tadi kan pembuluh darahnya 3 dari 4 itu rusak sehingga harus dibuka, plaknya dibersihkan. Itulah yang terjadi sama stroke, sama juga Pak gitu. Jadi cuman kelemahannya stroke itu adalah kalau jantung itu fungsinya kan ototnya ya. Jadi ototnya bikin irama jantung segala macam seperti itu. Jadi kalau ada sebagiannya rusak, iramanya kadang-kadang gemetar. Gemetar bahasa kita lah ya, jadi flutter bahasa kita. Tapi kalau ada yang mati kan, kalau ada tersumbat maka mati tuh sebagian ototnya, tapi sebagian masih bisa mengcover. Nah bedanya di otak kita itu bukan otot gitu, tapi semua itu punya fungsi masing-masing gitu. Jadi ada yang fungsinya membaca, fungsinya belajar bahasa, ada yang fungsinya berpikir, ada yang fungsinya gerakin tangan, ada yang fungsinya memperhalus gerakan tangan. Jadi beda-beda gerak itu fungsinya. Karena beda-beda fungsinya, di situ yang jadi masalah ketika ada stroke. Jadi kita perbaiki, kadang-kadang fungsinya nggak balik seperti itu. Itu masalahnya. Nah, tadi kalau tensinya, jadi gini, tadi bahasa kita itu udah as low as you can go gitu. Jadi tensi itu adalah terendah yang bisa ditangani, yang bisa dialami. Jadi misalnya si A itu tensinya 100 atau 90. Ada keluhan nggak dia dengan 90? Nggak ada, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau nggak ada keluhan, bagus sekali gitu tensi rendah. Tensi rendah itu cuman masalahnya ya tadi keluhan. Beda sama tensi tinggi. Tensi tinggi bikin pecah pembuluh darah, bikin tersumbat otak, bikin tersumbat jantung, bikin gagal ginjal. Tapi tensi rendah nggak bikin itu semua Pak. Tensi rendah nggak bikin itu semua. Gitu. Tapi tensi rendah itu bikin ya keliengan, vertigo, ataupun jadi mudah pingsan, itu kan. Nah, jadi makanya pertanyaannya, ada keluhan nggak? Kalau nggak ada keluhan nggak usah diapa-apain. Gitu. Kita yang bagus itu nggak usah diapa-apain. Gitu. Tapi kalau nanti ada keluhan, baru kita harus perbaiki. Gitu. Terima kasih dokter. Jadi tadi yang ketika mencegah saluran pembuluh darah untuk stroke maupun demensia itu katanya katakan bonus atau apa, jadi ke jantung juga jadi sehat gitu kan dokter ya? Oh ya, jadi bonus kita itu adalah kita perbaiki pembuluh darah kita dengan jadi jantung, stroke, ginjal sama tadi sama demensia kita cegah bersamaan. Jadi nggak satu-satu gitu. Terima kasih dokter. Sama-sama Pak. Baik Pak Dadang, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Alhamdulillah dok. Dokter Ahmad, mungkin saya ingin menggugah juga ya supaya barangkali nanti bisa jadi
bahan pertanyaan juga buat bapak-bapak dan ibu-ibu senior di Indonesia Power. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Dadang, itu kan ada pertanyaan berkaitan dengan terganggunya sistem saluran pembuluh darah di tubuh kita ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan itu dok, untuk DSA itu sendiri, DSA Digital Subtraction Angiography itu masuknya ke dalam trombolisis atau trombektomi ya dok. Terus kemudian itu kan sebetulnya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang belum tahu bahwa itu teknik yang Dokter Terawan lakukan ya dok, kalau nggak salah ya dok. Mohon dikoreksi kalau memang itu salah gitu. Nah itu apa ya ukuran kita untuk bisa melakukan itu? Apakah memang dalam kondisi yang hanya gejala ringan atau memang gejala berat pun bisa kita lakukan teknik DSA itu? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ingin mengetahui dok sedikit tentang DSA itu. Terima kasih dok. Siap. Ini memang ada kontroversi ya soal DSA itu. Jadi gini, DSA itu sendiri adalah istilahnya kepanjangan digital subtraction angiography. Jadi kateterisasi yang ke pembuluh darah otak. Ada namanya kateterisasi ke pembuluh darah jantung, namanya core angiography. Jadi sebenarnya adalah kateterisasi ke pembuluh darah otak. Jadi apakah boleh nggak lakukan DSA? Boleh kalau ada indikasi dalam tanda petik. Jadi maksudnya indikasinya adalah pasien itu memang ada sesuatu kelainan darah di otak, atau pernah stroke, atau ada kelainan lain yang menyebabkan jangan-jangan ada sesuatu di otak gitu. Itu yang kriteria. Jadi apakah DSA itu mencegah stroke? Enggak. DSA tidak mencegah stroke. Yang mencegah stroke itu tadi makan yang benar, olahraga yang benar, tidur yang benar, itu mencegah stroke. Tidak ada DSA di dunia ini mencegah stroke. Tapi kalau pasien itu misalnya pernah stroke, terus ada gangguan dari pembuluh darah, maka kita DSA, kemudian kita lakukan tindakan tertentu. Jadi misalnya pasang cincin, atau misalnya kayak pendarahan dipasang coiling, supaya apa? Jangan stroke lagi. Gitu. Jadi bukan DSA-nya, tapi ada tindakannya. Jadi DSA itu untuk mengetahui apakah kita perlu tindakan enggak pada pasien ini. Setelah itu kita lanjut ke tindakan berikutnya. Jadi itu yang kita bilang mencegah stroke. Tapi kalau misalnya kita DSA-nya, dokter kasih heparin nggak di DSA? DSA itu pasti pakai heparin. Kita nggak mungkin nggak kasih heparin. Kalau nggak nanti tersumbat pembuluh darahnya. Jadi kita lakukan DSA, kita tahu apa masalahnya, dari situ kita rencanakan. Jadi bisa saja habis DSA pasiennya suruh minum obat gitu, bisa saja gitu. Jadi bisa saja tidak ada tindakan habis DSA. Tapi kalau ditanya apakah DSA itu dilakukan, kita lakukan memang. Kebetulan ini saya juga lagi DSA ini Pak. Hari ini lagi DSA, agak banyak nih hari ini. Jadi ya gitu. Kita tidak tetap lakukan, tapi tadi dengan indikasi yang clear ya. Jadi bukan karena ujuk-ujuk datang, Pak, saya mau minta di DSA gitu, nggak gitu. Gitu sih. Jadi indikasinya ada dulu gitu. Itu Pak. Dok, mau nanya dok. Pak langsung ya. Ya. Nih Dokter Ahmad, kami punya anggota nih. Kemarin kebetulan berapa tahun yang lalu dia berobatnya ke Dokter Terawan. Nah, karena dia ada penyumbatan. Tapi kemarin beliau itu meninggal. Meninggalnya lagi duduk, berdiri langsung kolap, jatuh, meninggalnya. Dengan apa namanya tadi dok, istilahnya itu dikasih suntikan apa heparin ya. Nah, itu kan kalau istilahnya dibersihkan, nah kotorannya larinya kemana itu kalau apa nggak nyangkut gitu ya? Apakah itu penyebabnya gitu? Kalau saya sebetulnya dipasang ring. Saya di rumah sakit di Siloam. Sampai saat ini saya harus minum askardia ya tiap hari. Terus, nah itu bedanya apa gitu dok? Dengan teknik tadi apa yang? Ya, jadi ya pertama turut berduka cita ya Pak atas meninggalnya. Dan yang kedua tentu saja kematian itu kan memang namanya kita hidup ya,
ya pasti meninggal dalam tanda petik. Jadi misalnya dikaitkan dengan apakah itu DSA-nya, tentu dalam tanda petik enggak kalau sudah jauh-jauh hari ya. Jadi kan ini udah bertahun-tahun, kecuali habis DSA hari ini meninggal gitu, itu kan bisa saja memang berkaitan sama DSA, tapi kan ini tidak sebenarnya. Terus kalau misalnya sudah DSA, apakah sudah pasti plaknya bersih atau tidak? Nah ini yang agak salah kaprah dalam tanda petik di lapangan itu. Kalau plaknya ada sumbatan besar, maka itu tidak akan bersih dengan DSA, Pak. Gitu. Jadi ada memang sumbatan-sumbatan kecil-kecil gitu, mungkin dengan heparin itu akan terbuka, tapi 90% justru nggak terbuka gitu. Kenapa? Karena untuk plak itu ada dua teknik sebenarnya. Yang pertama, kalau sudah ada plak, kita biasa stabilisasikan plak itu supaya tidak tambah besar atau tidak kelempar ke belakang. Yang tadi Bapak kan kalau dibersihin kemana tuh ujungnya gitu kan. Nah itu pertama. Jadi plak itu dikasih obat, kita kasih obat, minum aja tiap hari kayak Askardia Bapak itu supaya plaknya tidak keluar. Yang kedua, ketika sumbatannya akut dan harus nutup, maka itu yang harus dijebol, itu dalam waktu yang harus singkat. 6 jam itu harus sudah sampai rumah sakit. Di situ yang harus kita trombektomi namanya. Nah, pada saat trombektomi itu kadang-kadang ada lepasan tuh Pak, plaknya ke belakang Pak. Itu yang tadi Bapak tanya, mana itu gitu. Itu yang kadang-kadang harus tambahin obat yang mungkin untuk ngencerin itu menghancurkan bekuan-bekuan itu. Jadi bekuan-bekuan itu sendiri kan sebenarnya dari darah kita sendiri Pak. Jadi darah kita karena melengket sama dinding pembuluh darah bikin plak. Habis itu bikin bekuan-bekuan seperti itu. Nah, jadi ketika kita hancurkan, balik lagi, ya kayak air kotor jadi jernih lagi gitu Pak. Gitu. Ya jadi kecil, udah kayak mikroskopik, jadi tidak bikin nyumbat lagi seperti itu. Itu yang terjadi. Gitu. Ya, terima kasih Dok. Sama-sama Pak. Dr. Budiman, Pak Sugeng. Ya, semoga bisa menjawab Pak Endang. Waktunya masih ada Pak Sugeng? Ini ada pertanyaan dari Pak Darsono. Masih 15 menit Pak. Oke. Oke, silakan berikutnya yang mau bertanya silakan Pak. Pak Dari Sugeng, Pak Darsono. Ada WA ini, ada ini chat nih Pak. Dok. Pak Sugeng, Dr. Budiman. Oh iya Pak Sugeng dulu Dok. Nanti kita habis ini kita bacakan yang chat. Baik, masih Dr. Budiman. Nah, ada pertanyaan untuk Dr. Rahmat. Tadi disampaikan mengenai cara mencegah demensia dan stroke. Salah satunya yaitu cegah tekanan darah tinggi. Di samping kontrol darah gula dan tidak merokok ya, Dr. Rahmat ya. Ini mengenai mencegah tekanan darah tinggi, ini biasanya dikasih atau makan amlodipin dokter. Terus itu secara rutin tiap hari. Pertanyaannya, apakah harus amlodipin terus dok? Atau tidak ada yang lain yang tidak harus rutin? Dan apakah amlodipin itu juga ada faktor resiko dok? Mungkin itu aja dok. Terima kasih. Silakan Dr. Ahmad. Ya, jadi minum amlodipin itu adalah obat darah tinggi ya. Jadi pasiennya adalah pasien darah tinggi, kemudian minum obat. Jadi minum obatnya seperti apa? Jadi gini, pertama, kalau dia tidak bisa mengubah gaya hidup menjadi bagus, jadi olahraga, rutin, semua segala macam seperti itu, maka mungkin obat darah tinggi nggak bisa dilepas. Itu dulu yang pertama. Yang harus diingatkan itu mungkin nggak dilepas. Ada nggak bahayanya minum obat darah tinggi tidak dilepas? Tidak. Itu dulu yang harus dibilang. Tidak. Jadi gini, ada efek samping kadang-kadang. Efek samping obat darah tinggi. Misalnya kayak amlodipin, kakinya bengkak. Itu kan efek samping ya. Kaki bengkak ya berarti obatnya bisa kita tukar atau dosisnya kita kurangin. Tapi yang paling penting satu yang harus dipikirkan. Tensinya rendah dulu. Tensinya kalau sudah di bawah 130, maka itulah yang paling kita inginkan. Dosis bisa pelan-pelan dikurangi kalau gaya hidup diubah. Tapi kalau gaya hidup tidak diubah, dosis nggak usah dikurangi. Gitu. Kenapa? Itu bantuin pembuluh darahnya supaya bisa buka tutup seperti itu. Itu. Nah, terus ada nggak bahayanya minum obat darah tinggi lama-lama? Enggak Pak. Kenapa? Karena gini,
darah tinggi itu justru melindungi pembuluh darah kita dari yang aneh-aneh gitu. Jadi pembuluh darah kita jadi mudah elastis, segala macam seperti itu. Itu efek darah tinggi. Artinya apa? Kita sehat gitu. Nah, kalau kita tidak minum, justru darah tinggi itu akan membuat ginjal rusak. Ginjal rusak ya. Jadi kadang-kadang orang kan ditakut-takut itu, oh minum obat darah tinggi seumur hidup nanti akan bikin ginjal rusak. Kebalik justru. Tidak minum obat darah tinggi, ginjal pasti rusak. Cuma, pasti rusak ya. Saya akan berani bilang itu pasti rusak. Cuman, kadang-kadang belum rusak, udah serangan jantung duluan. Kadang-kadang belum rusak, udah stroke duluan. Jadi itu yang harus dibilang, bahwa darah tinggi, diabetes adalah pembunuh silent yang harus dibasmi dengan minum obat, dengan gaya hidup ubah, segala macam seperti itu. Jadi jangan takut dulu kalau sudah minum obat lama dan tidak ada keluhan apa-apa terkait dengan obat itu, teruskan obatnya. Baik, terima kasih, Dokter Satu lagi, Ahmad. Dokter. Ya, Pak Sugeng, silakan. Maaf. Silakan. Ini Silakan. testimoni, Dokter. Ada seseorang itu tahu-tahu jalan kemudian lemes dan tidak bisa jalan. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, lab lengkap. Satu yang bermasalah yaitu darah gula tinggi, darah gula tinggi. Itu kemudian ada kelainan, misalnya belum jalannya tidak segera normal, dokter. Harus bagaimana, dokter? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama itu adalah faktor risikonya ditangani. Jadi misalnya tadi diabetes harus dibuat senormal-normalnya mungkin supaya kita bilangnya mungkin peradangan di pembuluh darahnya berkurang. Jadi risiko untuk stroke-nya, risiko untuk bermanifestasi kemana-mananya juga berkurang. Itu yang pertama dulu. Kalau sudah diabetesnya dikurangin, ya kan, dinormalkan, baru obat-obat lain juga diperbaiki. Berikutnya apa yang harus dilakukan pada pasiennya? Fisioterapi. Kadang-kadang pasien itu gini, fisioterapinya itu karena pertama fisioterapi itu dilakukan 2 kali seminggu. Padahal fisioterapi itu dilakukannya 7 kali sehari sebenarnya. 7 kali seminggu, Tapi berapa jam? 2-3 jam. Bukan 15 menit atau setengah jam. Jadi apa yang dilakukan di rumah sakit, misalnya fisioterapi, tetap lakukan di rumah juga gitu. Jangan didiemin gitu. Kenapa? Karena yang muncul setelah stroke, ketika kan sebenarnya stroke itu tangannya nggak apa-apa, normal. Yang masalah itu otaknya itu yang beku kan. Jadi pusat komandonya yang bermasalah. Ujungnya sih aman, tangan ini normal gitu. Cuma nggak bisa digerakin gitu kan, bahasanya gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan? Ketika otaknya lagi coba sembuhin di otaknya, tangannya harus tetap diaktifkan gitu. Supaya jangan ketika dibutuhkan, ketika sudah normal yang di otak, tangannya malah tidak bisa gerak karena kaku. Gitu. Jadi yang sering itu karena kaku, bukan karena yang lain gitu. Jadi akhirnya gara-gara itu pasien itu jadi tidak bisa bergerak segala macam. Berikutnya yang kadang-kadang terjadi adalah depresi. Aduh, saya sakit nih, saya begini. Akhirnya dia nggak mau melakukan aktivitas apapun. Akhirnya apa? Lebih berat lagi sakitnya. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Sugeng, semoga terjawab pertanyaannya. Tadi berkaitan dengan yang pertanyaan pertama Pak Sugeng, Dr. Ahmad, itu mewakili juga pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu dipertanyakan ke saya dari pegawai-pegawai gitu ya. Selama mereka belum memiliki gejala penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, itu mereka memang nggak mau minum obat gitu ya. Karena mereka merasa, buat apa saya minum obat dan tiap hari sementara saya nggak punya keluhan apa-apa gitu. Dan mereka justru malah mengkhawatirkan kalau saya minum obat tiap hari nggak, nanti malah rusak ginjal saya kan gitu. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak sekalian bahwa sebetulnya minum obat jauh lebih baik daripada kita tidak minum obat kalau kondisi kita memang ada hipertensi atau diabetes atau penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Gitu. Dokter Ahmad, mungkin saya beralih ke pertanyaan kolom chat ya Pak, Dok. Jadi di sini ada dari Pak Darsono. Beliau menanyakan, mohon izin dokter bertanya, saya penggemar minum kopi setiap hari, terutama di pagi hari. Apakah minum kopi bisa mencegah demensia dan stroke, dokter? Bisa silakan dijawab, dokter. Ya. Jadi terima kasih dok. Ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Jadi gini, kopi sama teh itu bagus sekali untuk otak. Itu dulu yang harus diingat.
bagus sekali untuk pembuluh darah. Jadi kopi itu memang sudah dikenal sebagai ada kafeinnya. Kafeinnya itu membantu membuat kita lebih melek, membuat konsentrasi kita lebih tinggi, atensi kita lebih tinggi, dan tentu saja mencegah demensia. Benar, itu mencegah demensia. Jadi maksudnya itu yang harus kita lakukan. Cuma catatannya gini, kopinya nggak boleh banyak-banyak. Jadi 1 kali sehari itu oke. Yang kedua, kopinya itu kopi hitam, nggak pakai gula gitu. Karena yang bahaya itu gulanya, bukan kopinya gitu. Jadi kopinya itu oke, gulanya, susunya gitu. Jadi itu catatannya. Jadi silakan aja minum kopi, itu bagus sekali. Tapi catatan satu, jantungnya nggak berdebar-debar dengan kopi ya. Kalau dia berdebar-debar tentu aja bahaya. Itu. Baik Pak Darsono, itu jadi sebetulnya kopinya sendiri aman, cuma bumbunya ya dok ya. Jadi ada gulanya, ada sirupnya, ada susunya. Itu yang mungkin bisa menyebabkan gangguan. Kalau teh tadi dokter, teh juga sama teh. Sama, tanpa gula ya, tanpa gula. Kopi sama teh itu bagus sekali. Ya. Semoga menjawab Pak Darsono. Ya, terima kasih Pak Budiman. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Dok, boleh tanya dok? Silakan. Ya, dok, perihal body age dok. Kalau body age lebih tinggi daripada usia, apakah ada lebih berpotensi ke penyakit demensia? Dan body age idealnya sama atau lebih rendah? Terima kasih. Silakan dok di body weight, berat badan. Body age mungkin dok. Oh, body age. Body age itu lebih tinggi pada usia. Ya itu berarti kan kualitas tubuhnya masih belum cakep itu Pak. Artinya ya mungkin harus diperbaiki lagi kualitas kebugaran ya. Body age itu kan kebugaran ya, bukan soal ininya. Jadi kolesterolnya kebanyakan, lemak visceralnya kebanyakan, kemudian habis itu kebugarannya berkurang. Itu yang mungkin harus diperbaiki. Gitu. Jadi risiko stroke tinggi iya, karena kan kompilasinya. Jadi body age itu kan kompilasi dari semua tadi, kelenturan kulit, tubuh, segala macamnya. Artinya memang tubuhnya tidak lebih sehat daripada usia sebenarnya. Gitu, Dok. Terima kasih, dokter. Semoga menjawab ya, Pak. Ada lagi pertanyaan berikutnya, Pak? Silakan. Di chat, Pak. Ada yang ngechat, Pak. Di chat ya. Kita lanjut ke kolom chat ya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Royani. Saya penggemar kopi luwak. Oh, gimana dok kalau kopi luwak itu dok? Enggak, kita nggak beda. Kopi luwak itu soal asamnya saja, asam lambungnya saja sih, bukan soal efeknya. Jenisnya sama-sama kopi ya dok ya? Iya, sama-sama kopi. Bagi Bang Roy, bagi. Baik, berikutnya ada lagi dari pertanyaan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada Pak, sebentar Pak. Saya dari ini Pak bertanya. Kan ada yang kita kena serangan jantung awalnya. Dari serangan jantung itu kita menjadi ada COPD. Mungkin dari serangan jantung juga punya COPD Pak, sesak napas. Tapi jadi ada penyakit, ada gulanya, ada lambungnya, jadi bertambah Pak. Mungkin karena kalau COPD itu kadang-kadangnya makan ada obat yang memacu karena gula. Lantas kalau misalnya obat jantung itu kan pengencer darah. Kalau askardia yang tadi Bapak katakan itu saya tidak kuat Pak kalau makan askardia. Jadi pakai CPG Pak. Itu bagaimana itu dok kalau misalnya penyakitnya jadi bertambah gitu dok? Mohon di. Ya, jadi kadang-kadang bukan penyakitnya bertambah, tapi satu gerbang itu membuka gerbang lain. Itu, jadi orang itu bisa saja sebenarnya sudah punya potensi sakit A, B, C, D, E, meledak ketika serangan jantung, maka muncullah semua penyakitnya. Terus kalau lambung tadi sih memang karena efek minum obat bisa jadi ya, pengencer darah itu kan perih di lambung ya, jadi askardia itu kan perih di lambung pada sebagian orang. Itu yang kadang-kadang bikin ya terpaksa harus diganti sama clopidogrel segala macam. Tapi intinya
ya penyakit itu buka gerbang ke penyakit lain gitu. Jadi bukan karena diobatin penyakit A maka penyakit B muncul, bukan, nggak diobatin yang meninggal duluan gitu pasiennya gitu. Jadi kayak orang serangan jantung nggak diobatin, ya nggak akan ada sakit perut, meninggal duluan gitu kayak gitu. Kadang-kadang orang nyalahin sakit berikutnya gitu. Padahal ya karena diobatin gitu. Gitu sih. Dan Ya, memang artinya kan memang yang kayak tadi body age tadi, Dok. Jadi kalau body age-nya jelek itu artinya kan sebenarnya tubuhnya punya potensi buruk sebenarnya. Tapi nggak diperbaiki ya tinggal picu berikutnya gitu. Gitu sih. ya, jadi artinya Pak Cucu memang sudah ada potensi Pak itu sehingga dia begitu muncul di awal jadi akhirnya potensi itu jadi tambah keren gitu, tambah jelas. Saya rasa begitu. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi barangkali ada yang. Ada satu Pak. Baik Pak Engkai, silakan. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini ada yang saya tanyakan Pak, kalau udah tua begini, kan sering ini kalau duduk gitu Pak ya, kalau duduk kita udah dari mana aja, kalau duduk sering ngantuk gitu, tahu-tahu tidur gitu. Jadi katanya itu udah bergejala katanya kolesterol. Apa itu betul Pak yang ngantuk? Memang itu yang dirasakan kalau kita udah capek, apalagi udah capek ya, kita duduk di kursi, tahu-tahu tidur, kita pindah lagi kita lain sebagainya ke duduk. Nah itu Pak yang namanya, dan saya juga pernah Pak mengalami ini ceritanya. Saya lagi nyetir roda 4 gitu Pak ya, dari berangkat dari rumah itu baru berapa kilo, baru 4 kilo gitu ya, baru 4 kilo, tahu-tahu di jalan itu saya jadi seolah-olah hilang ingatan itu Pak, seperti yang ngantuk itu. Untungnya mesinnya mati gitu Pak, untungnya mesinnya mati dan kendaraan-kendaraan agak jauh gitu ya, yang di depan, yang di belakang. Dan setelah itu saya karena ngantuk itu, saya sampai dibangunkan sama tukang ojek gitu Pak, sama tukang ojek dan yang di depan, yang di belakang, Pak ada apa Pak? Baru saya ingat lagi, sebetulnya saya tidak apa-apa gitu Pak ya, tidak apa-apa gitu. Nah itu Pak hilang, dan masalah ngantuk itu katanya gitu, itu bergejala kolesterol, apakah betul Pak itu? Nah itu aja Pak. Ya Dok. Ya Dok, silakan Dok. Itu dari Pak Engkai apa namanya seperti lowbat gitu ya Pak Engkai ya. Jadi kalau bahasa kitanya begitu jadi ngantuk. Nah itu bagaimana Dok? Apakah memang ada gangguan kolesterol atau bagaimana dari Pak Engkai? Terima kasih. Jadi gini, ngantuk itu artinya satu, nggak bugar Pak. Jadi pasien itu tidak bugar gitu. Jadi tidak bugarnya itu harus dicari tahu kenapa. Pertama, apakah tidurnya cukup atau tidak. Jadi tidurnya tadi 7-8 jam, apakah sudah terjadi atau belum. Kalau enggak, ubah itu. Yang kedua, adakah si pasien itu gangguan lain. Jadi misalnya kegemukan, obesitas segala macam. Itu bikin seperti itu. Kurang olahraga, itu mudah bikin ngantuk segala macam. Jadi intinya sebenarnya tidak bugar gitu. Tapi kalau nanti cari faktor resikonya, nah itu nanti bisa ketemu tuh hipertensi, diabetes ataupun kolesterol. Jadi salah satunya. Jadi dislipidemia itu karena tadi itu bikin tidak bugar tubuhnya. Tubuhnya tidak bugar, gampang ngantuk. Dan berikutnya ada catatan pada usia-usia tertentu 60-an ke atas itu memang gampang mudah ngantuk di siang hari. Itu yang makanya kenapa aktivitas fisik harus dibanyakin, dan kalau memang butuh tidur aja nggak apa-apa. Zaman dulu juga orang tidur siang kok sebenarnya gitu. Jadi kita aja yang tidak ada tidur siang sekarang. Dulu itu tidur siang itu standar. Di Spanyol sampai sekarang kebiasaan tidur siang masih ada kan? Gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan tidur siang. Cuman orang kayak tabu kalau tidur siang, makanya ngantuk wah gitu. Padahal memang kurang tidur gitu. Gitu, Pak. Jadi untuk bisa juga menuju ke bergejala kolesterol gitu Pak juga. Bukan, jadi harus dipastikan dulu semuanya. Bukan dia penanda kolesterol, tapi penanda tubuh tidak bugar. Baik Pak. Kalau begitu ya. Jadi betul sekali Pak. Jadi kurang gerak gitu, kurang olahraga. Sebetulnya maka saya untuk sekarang ya aktif di sini di organisasi DHP ya untuk Link Jagung ya untuk menambah kebugaran gitu. Memang ada petunjuk gitu kita harus banyak gerak gitu. Dulunya memang saya sering berolahraga, ini yang olahraga berat gitu ya. Nah sekarang ya agak kurang gitu. Jadi saya
setiap duduk itu suka ngantuk. Nah gitu Pak. Baik Jadi kalau begitu Pak, terima nempel kasih atas molor ya. penjelasan. Iya iya Pak. Baik, Baik, terima kasih Pak. terima kasih. Saya rasa waktunya sudah di penghujung acara ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mohon maaf. Mungkin kalau masih banyak pertanyaan, mungkin nanti bisa di kesempatan lain waktu kita bisa berkumpul lagi. Insya Allah Allah kasih kemudahan dan kasih kesehatan terus buat kita semua. Amin. Demikian acara kesehatan pada pagi hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau boleh saya simpulkan sedikit beberapa hal, antara lain tentang demensia itu adalah suatu penurunan fungsi kognitif yang secara progresif ya gitu, hingga mengganggu aktivitas. Jadi demensia itu bukan ya mungkin lupa sama istri, lupa sholat, itu sepertinya bukan demensia ya dok ya. Jadi yang dimaksud itu bukan seperti itu gitu ya. Jadi memang ada kelupaan yang secara progresif sehingga mengganggu dari aktivitas, misalnya sampai nggak tahu jalannya, nggak tahu di mana posisinya gitu ya. Artinya gejala mulai dari cemas, bingung, depresi, kemudian juga misalnya nggak tahu nyimpen barang di mana, kemudian ada perubahan perilaku, mudah infeksi kulit, dan mendadak juga sering bangun malam gitu ya. Itu juga bagian dari demensia. Kemudian juga yang dimaksud dengan stroke ya, kumpulan dari gejala yang disebabkan oleh gangguan aliran darah atau pecah atau terhambatnya pembuluh darah, aliran darah tersebut gitu ya. Kalau untuk resikonya sendiri sebetulnya ya antara demensia dengan stroke itu hampir sama ya, karena adanya genetik, cedera kepala, bisa obesitas, hipertensi, merokok, dan diabetes gitu. Sementara faktor proteksinya justru tadi di usia lanjut itu kita bisa meningkatkan ilmu-ilmu kita ya dok ya. Jadi artinya bisa berupa ilmu agama gitu, kemudian juga baca Qurannya, itu bagian dari faktor proteksi kita juga terhadap demensia dan stroke gitu. Dan aktivitas fisik tentu yang tadi siapa Pak Engkai bilang gitu ya, supaya tidak mudah ngantuk. Kemudian juga nutrisi yang baik untuk seusia lanjut kita ini, justru makanan yang sehat, yang bergizi itu harus kita makan gitu ya. Jadi jangan bawaannya enggak saya nggak doyan, jadi justru malah pada saat usia lanjut itu kita malah defisiensi makanan. Kemudian tentu stop alkohol dan interaksi sosial yang lebih baik gitu. Jadi kita bersilaturahmi ke teman-teman atau rekan-rekan yang seusia kita gitu ya. Jadi dari situ tentu pengobatannya bisa kita lakukan dengan trombolisis, trombektomi, dan pengencer darah. Untuk mencegah demensia dan stroke itu sendiri tentu sama ya, karena gangguan aliran darah ya tentu penyebabnya bisa karena gula darah yang meningkat. Tentu kita akan mengontrol gula darahnya, kemudian juga berhenti merokok, kontrol tekanan darahnya, cukup istirahat gitu ya. Jadi tadi Dr. Ahmad bilang bahwa kalau memang ada waktu buat kita untuk istirahat, jangan malu. Memang kita bisa, memang pekerjaan kita sudah bukan masa produktif ya, kita bisa istirahat gitu ya. Kemudian makanan yang sehat, aktivitas fisik yang ditingkatkan, dan juga aktivitas sosial yang ditingkatkan gitu ya. Jadi demikian kesimpulan yang saya sampaikan. Dr. Ahmad, terima kasih atas waktu dan sharing ilmunya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua. Akhir kata saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sugeng. Baik, Dr. Budiman, mohon dibantu nanti kalau ada dibantu mengenai resum ya dok, resum nanti barangkali bisa di-share ke Pak Edi, mungkin untuk disebarluaskan kepada peserta. Resumnya ya. Baik dokter. Nanti dengan Ibu Cecilia, Ibu dokter ya, nanti bisa kirimkan ke kita. Baik, izinkan Pak Arifin masih ada, Bapak? Enggak ada ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan acara penutup penghujung acara ini. Tentunya tidak lupa ucapan terima kasih kami dari pengurus API, Power. Ucapan terima kasih khususnya kepada Dr. Rahmat Hidayat serta stafnya
Dr. Cecil, juga keluarga besar Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Budiman. Alhamdulillah, terima kasih telah menjadi moderator kami. Sekali lagi terima kasih Dr. Budiman. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan mengikuti acara ini, dengan harapan tentunya semoga apa yang kita terima dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Izin lab, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, Dr. Ahmad, Dr. Cecil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi, Pak Arifin, Pak Sugeng, Dr. Ahmad, Dr. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Dok. Saya belum sempat